Selamat pagi anak-anak semuanya, Shalom. Saya harap semua kita yang dimanapun berada kita pada pagi hari ini, saya harap semuanya sehat, semangat dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita datang pagi hari ini kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Mari kita undang Tuhan hadir dalam setiap apapun yang kita lakukan. Mari kita berdoa anak-anak hebat semuanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami kembali mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami minta Engkau terus menyertai kami Tuhan. Dimanapun anak-anak berada Tuhan Yesus, kami siapapun Tuhan Yesus, yang khususnya sekolah Kristen Terang Bangsa ini Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Dan Engkau ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mau sambut berkat-berkat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini sejenak dulu. Anak-anak, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Miss Dancer yang boleh bergabung juga, orang tua murid dimanapun berada. Kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikannya yang luar biasa Tuhan curahkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Oh, ya ramasya kata ramaskiara bapa ya sekerere. Tuhan, haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib, tiada yang seperti-Mu Bapa. Bagi setiap kami ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Biar apapun yang kami terima dari kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan, itu boleh mengubahkan hidup kami, memberkati kami, dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, selalu ada bagi kami, dan Engkau menuntun setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Miss Widya, akan membawakan firman pagi ini. Kita sama-sama belajar untuk kembali belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, kalau Engkau izinkan kami untuk kembali belajar Tuhan. Kami berdoa supaya kami semakin dekat akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang berada dimanapun mereka berada Tuhan. Tetap ada sukacita Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Tetap mereka bisa mengenal Engkau sebagai Allah mereka, supaya mereka terus memiliki dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami berdoa hidup kami semakin diubah ke arah yang lebih baik di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Ya, anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini dari Efesus 4. Ya, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu semua? Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan, sampai kita semua telah dipanggil mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan, mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Bukan suatu kebetulan, memang tema kita untuk bulan ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Kalau dari Efesus ini sebenarnya ada beberapa bagian nanti yang akan kita belajar dari firman ini, ada sesuatu yang menarik. Kadang-kadang pertanyaan kita adalah mengapa kita perlu bertumbuh? Kalau misalnya kita mandek di suatu tempat, apakah itu baik? Apakah tidak lebih enak sebenarnya kita menjadi anak-anak saja? Anak-anak itu satu keadaan di mana sebenarnya nyaman dalam tanda petik ya. Kalau kalian mungkin yang di SD, di SMP, gitu ya, semua kebutuhan kalian itu masih dipenuhi oleh orang tua. Makan masih dicukupi, kemudian kebutuhan-kebutuhan apapun masih dipenuhi oleh orang tua. Tetapi nanti ketika kalian sudah SMA, kalian sudah kuliah, bahkan kalian sudah lepas dari orang tua, kalian akan
dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dulu dipenuhi oleh orang tua. Tetapi Tuhan di sini dikatakan kita harus mencapai kedewasaan yang penuh. Itu yang diminta oleh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam firman-Nya itu jelas dikatakan. Jadi ketika kita memutuskan menjadi anak-anak Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita memutuskan untuk menerima Kristus di dalam hidup kita, Tuhan menghendaki kita untuk mencapai sampai kesempurnaan kedewasaan yang penuh. Itu bukan sesuatu yang main-main, itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja, tetapi itu adalah sebenarnya standar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Tujuannya apa? Kalau di dalam Efesus 14 sampai 15 ini adalah supaya kita itu tidak menjadi anak-anak tidak diombang-ambingkan, tidak terbawa oleh arus, agar semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan itu semuanya itu Tuhan menginginkan untuk segala sesuatu ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Jadi ketika Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh ke arah kedewasaan yang benar, yang sempurna, maka Dia itu menghendaki supaya kita terus berada di dalam hidup bertumbuh di dalam Dia. Jadi itu bukan sesuatu pilihan di dalam hidup kita, tetapi kita harus terus bertumbuh. Kalian yang anak-anak SD tentu tidak akan SD terus, akan mencapai nanti naik tingkat SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya lepas dari orang tua. Mengapa sih kita harus, apa yang sebenarnya bertumbuh itu sampai seperti apa? Kalau dikatakan di Efesus yang ayat 15 itu sampai kita ke arah yang sempurna seperti Kristus, itu yang Tuhan inginkan. Mengapa harus bertumbuh? Kadang-kadang banyak dari kita itu cukup nyaman dengan keadaan kita, dengan saat ini posisi saya misalnya, dengan mungkin kalian, aku senang sekali dengan suasana di SD. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kita harus terus berubah dan berubah. Kalau zaman ini berubah, kita juga harus cepat bisa beradaptasi. Kalau kita tahu di dalam dunia biologi begitu, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan keadaan sekitar, maka kita yang akan punah. Kalau kita sama-sama ketahui saat ini, di zaman pandemi seperti ini, pembelajaran tentu sangat berbeda dengan setahun yang lalu. Mungkin kalian protes di dalam masing-masing, pembelajaran lebih sulit, ketemu guru lebih sulit, online, butuh kuota, dan lain sebagainya. Tetapi kita mau nggak mau memang kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan diri. Kalau kita tidak mau untuk cepat untuk berubah, maka kita yang sendiri yang akan dikalahkan oleh apa yang ada di sekitar kita yang akan punah. Mari kita belajar juga dari Efesus ya, Efesus 2 ayat 7 sampai 10 ini. Kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, kenapa harus seperti ini? Kenapa Tuhan menghendaki aku sempurna seperti Kristus? Kenapa aku harus berubah? Kadang-kadang kita itu protes di dalam hidup kita, bertanya-tanya, apa sih yang akan saya dapatkan? Begitu ya, kalau aku bertumbuh, kalau aku taat kepada firman, apa sih yang akan aku dapatkan? Mungkin sebagian dari kalian bertanya tentang hal itu. Mari kita belajar dari Efesus 2 ayat 7 sampai 10. Supaya masa yang dikatakan di situ, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di situ yang ayat 7, ini ayat yang ketika saya membaca ini sesuatu yang menarik. Ketika Tuhan menghendaki umatnya, anak-anaknya itu berubah,
bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus, sebenarnya Dia itu menyediakan di depan kita itu apa? Yaitu supaya masa yang akan datang, Tuhan itu bisa menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi bukan semata-mata kasih karunia, bahkan di situ kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ketika kita belajar tentang hal itu, di situ dikatakan bahwa melimpah-limpah, kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita membaca firman, ketika Tuhan menghendaki sesuatu, salah satunya kalau saat ini kita belajar tentang bertumbuh, itu adalah jangan sampai kita mengeluh. Kalau kita disuruh untuk baca firman, kalau kita diminta untuk mengikuti renungan-renungan devotion setiap pagi, jangan sampai terucapkan atau dalam hati jengkel. Karena apa? Ketika kita melakukan bagian-bagian kita yang kecil-kecil itu Tuhan menyediakan sesuatu yang melimpah-limpah. Saya sangat percaya akan hal ini karena memang saya mengalami. Ya, jadi saya mengalami ketika saya taat kepada hal-hal yang kecil, ketika saya mengucap syukur untuk masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya, ketika saya coba untuk setia dalam perkara-perkara yang saya harus hadapi, Tuhan itu benar-benar saat ini saya menikmati kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kadang-kadang di luar dari pemikiran kita, kadang-kadang di luar dari usaha kita untuk kita berusaha baik di hadapan Tuhan, untuk kita selalu untuk fokus di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan itu Allah yang bekerja, Allah yang tidak membiarkan kita itu sendiri, Allah yang memang mencukupi. Saya sangat senang sekali dengan Efesus 2 ayat 7 ini. Jadi sesuatu, jadi bukan hanya semata-mata kita berusaha. Kalau kalian merasa bahwa dengan kesanggupanku itu cukup, itu salah. Kita bisa mampu melewati setiap apapun itu karena Tuhan yang menjaga hidup kita. Jadi kalau Tuhan menghendaki untuk bertumbuh, saya mampu, saya bisa bertumbuh itu karena Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Untuk bisa nanti sampai kita itu serupa dengan karakter dan gambarnya. Beberapa hal yang mungkin bisa kita renungkan ketika kita bertumbuh ini adalah cara-cara praktis banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, dengan mengupgrade diri, dengan membaca buku, dengan membaca dan menerapkan firman setiap hari itu adalah cara-cara kita untuk kita bisa bertumbuh. Suatu ketika mungkin kalian saat ini melakukan, ini apa sih manfaatnya? Tetapi suatu ketika kita akan mendapati bahwa Tuhan itu memang benar-benar mengubah di luar dari kemampuan kita. Secara manusia mungkin kalian merasa masalahku terlalu berat atau beban belajar terlalu berat dan lain sebagainya. Tetapi suatu ketika saya yakin dan percaya bahwa kalian akan bisa mengucap syukur karena Allah yang memampukan kalian melewati masa-masa itu. Demikian firman Tuhan pagi ini. Saya kita berharap bahwa kita terus untuk bisa setia fokus meskipun dalam perkara-perkara kecil. Kenapa? Marilah kita untuk terus fokus akan tadi kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah itu disediakan Tuhan di dalam hidup kita. Masa depan kita Dia yang jamin. Tanggung jawab itu merupakan bagian kita untuk taat saat ini. Jadi demikian firman Tuhan, semoga ini bisa membantu kalian untuk terus setia, terus fokus di hadapan Tuhan, dimanapun posisi kalian, meskipun kalian masih SD, masih SMP, tetapi terus untuk kejar firman itu di dalam hidupmu, tetapi juga lakukan firman itu di dalam hidupmu, terus untuk belajar, untuk kalian terus melihat bahwa Tuhan itu yang akan memampukan kita. Demikian anak-anak firman Tuhan pagi ini, kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, untuk
Firman Tuhan itu boleh menjadi daging di dalam hidup kami kalau Engkau menghendaki kami untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Kami akan berusaha, tetapi Tuhan juga yang akan menguatkan kami. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang mengerti kami, yang tidak semata-mata meminta kepada kami, tetapi Engkau menyediakan kasih karunia yang berlimpah-limpah di depan kami Tuhan. Ketika kami taat, ketika kami setia, ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk masa depan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.